Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, NPM 220100042013, kelas Ekonomi A 2020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Proposal yang diampu oleh Bapak Dr. Nopeko Prasetyo, SPD MPD. Nah, proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pola Konsumsi Non-Makanan terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Insan Budi Utomo Malang. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Nah, baik, yang pertama ini ialah abstrak. Nah, abstrak yaitu kemajuan teknologi dan perubahan dalam gaya hidup konsumtif telah mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2020 di Universitas Insan Budi Utomo Malang dalam mengelola pendapatan mereka khususnya terkait konsumsi non-makanan. Penelitian ini akan menginvestasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran mahasiswa dalam hal konsumsi non-makanan, termasuk pengeluaran lingkungan, sekitar, media massa, dan tren. Penelitian akan mengumpulkan data melalui survei dan wawancara dengan mahasiswa, serta menganalisis perubahan gaya hidup konsumtif dan dampaknya pada stabilitas keuangan pribadi. Dalam mengatasi gaya hidup konsumtif, mahasiswa perlu mempertimbangkan prioritas keuangan dan merencanakan pengeluaran mereka dengan bijak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2020 di Universitas Insan Budi Utomo Malang dengan teknik Proportionate Staffield Random Sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Yang selanjutnya ialah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini menggambarkan situasi di mana perkembangan teknologi dan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2020 di Universitas Insan Budi Utomo Malang, telah mengalami pergeseran. Mahasiswa cenderung mengalami peningkatan pengeluaran non-makanan yang cenderung berlebihan, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara pengeluaran kebutuhan dasar dan pengeluaran keinginan konsumtif. Faktor-faktor seperti ini mempengaruhi media massa, tren, dan tekanan sosial dapat mendorong mahasiswa untuk mengadopsi gaya hidup konsumtif yang lebih menekankan pemenuhan keinginan daripada kebutuhan dasar. Dampaknya adalah perubahan dalam pola pengeluaran mereka yang mungkin tidak sesuai, yang tidak selalu didasarkan pada prioritas yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam pada pengeluaran mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, khususnya dalam konteks pengeluaran non-makanan. Itu untuk latar belakangnya. Selanjutnya ialah rumusan hipotesis dan tujuan penelitian. Rumusan hipotesis berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami pola konsumsi non-makanan terhadap perilaku konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2020 di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Sedangkan tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan hipotesis di atas, bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi bagaimana mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2020 di Universitas Insan Budi Utomo Malang mengelola pengeluaran mereka, khususnya dalam konteks pengeluaran non-makanan, serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam konsumsi mereka, terutama terkait dengan konsumsi non-makanan. Selanjutnya ialah manfaat penelitian dan ruang lingkup. Untuk yang pertama itu manfaat penelitian. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat termasuk yang tercantum di bawah ini. Yang pertama itu
manfaat teoritis. Nah, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mengelola pengeluaran mahasiswa, terutama dalam hal pengeluaran non-makanan. Nah, manfaat praktis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bagi peneliti, pengembangan pengetahuan pribadi tentang perilaku konsumsi mahasiswa, program studi pendidikan ekonomi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagi mahasiswa, mahasiswa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk lebih memahami bagaimana manajemen keuangan mereka mempengaruhi pola konsumsi dan keuangan pribadi. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya tentang perilaku konsumsi mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dapat membantu dalam memperluas pemahaman tentang tren konsumsi di kalangan mahasiswa. Ruang lingkup penelitian itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini akan fokus pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2020 di Universitas Insan Budi Malang sebagai subjek utama penelitian. Variabel penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi 2, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya pola konsumsi dan makanan, mencakup aspek seperti rumah atau kos, cara berpakaian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Variabel dependennya perilaku konsumsi mahasiswa pendidikan ekonomi yang melibatkan keputusan dan pola pengeluaran terkait barang dan jasa non-makanan. Nah, yang ketiga itu metode penelitian. Dosen penelitian akan menggunakan metode kuantitatif, analisis data yang akan menggunakan teknik statistik regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara pola konsumsi non-makanan dan perilaku konsumsi mahasiswa. Nah, sampel penelitian. Sampel penelitian akan dipilih adalah mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Insan Budi Utomo Malang angkatan 2020. Jumlah sampel akan diukur dengan menggunakan metode statistik yang sesuai untuk memastikan hasil penelitian memiliki resetivitas yang optimal. Yang kelima itu instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada sampel mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2020 di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Nah, yang terakhir itu kontribusi penelitian. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa pendidikan ekonomi, khususnya terkait dengan pola konsumsi non-makanan. Nah, yang berikutnya ialah definisi operasional. Nah, diberikan beberapa definisi operasional tentang istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu pola konsumsi. Pola konsumsi merujuk pada komposisi jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seorang atau kelompok pada suatu periode waktu. Yang kedua itu non-makanan. Non-makanan merujuk pada barang atau layanan yang tidak termasuk dalam kategori makanan, yang merupakan zat yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memperoleh nutrisi dan energi. Nah, yang ketiga itu perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi melibatkan serangkaian tindakan atau kegiatan terkait dengan pemilihan, pembelian, penggunaan, dan penilaian barang atau jasa dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang selanjutnya ialah landasan teori. Pertama itu pengertian konsumsi. Konsumsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau menggunakan daya guna suatu barang atau jasa dengan maksud memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang terlibat dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Dalam konteks kegiatan ekonomi, konsumsi memiliki peran sentral karena bertujuan utama dari seluruh kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada manusia. Selanjutnya ialah teori konsumsi. Teori konsumsi ini ada 2. Yang pertama itu dari teori konsumsi menurut Duesenberry, menyatakan bahwa jumlah konsumen seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan tinggi yang pernah mereka capai. Teori ini berdasarkan 2 asumsi utama, yaitu interdependent atau irreversible. Yang kedua itu teori konsumsi menurut Hermann Heinrich Goosen. Menurut Goosen, terdapat 2 asumsi yang menjadi dasar seseorang melakukan konsumsi, yaitu konsumsi vertikal atau konsumsi horizontal, di mana konsumsi diartikan sebagai kebutuhan. Konsumsi vertikal terjadi karena seseorang mengutamakan
pemenuhan suatu kebutuhan tingkat tinggi sehingga mencapai kepuasan yang tinggi. Dampaknya, perhatian terhadap kebutuhan lain menjadi kurang. Yang berikutnya ialah ciri-ciri konsumsi. Ciri-ciri konsumsi mencakup beberapa aspek yang mencerminkan perilaku dan pola pengeluaran individu atau masyarakat dalam menggunakan barang dan jasa. Berikut adalah beberapa ciri konsumsi secara lengkap dan jelas. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Kedua, pengurangan atau penggunaan barang dan jasa. 3. Perilaku ekonomi. 4. Pengaruh pendapatan dan harga. 5. Faktor psikologis. 6. Siklus konsumsi. 7. Pola perilaku berkelanjutan. 8. Perubahan teknologi. Yang berikutnya ialah jenis-jenis konsumsi. Nah, berikut ada beberapa jenis konsumsi itu. Yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi perusahaan, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi berdasarkan produk, dan pengeluaran berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya tujuan konsumsi. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Ada 4 tujuan utama dari konsumsi. Yang pertama itu menurunkan nilai manfaat barang atau jasa secara progresif. Kedua, menggunakan nilai manfaat barang dan jasa secara langsung. Ketiga, memberikan kepuasan dan kebutuhan fisik. Keempat, memberikan kepuasan pada kebutuhan spiritual. Nah, yang berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia untuk menggunakan barang atau jasa untuk memengaruhi kebutuhan hidup. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi. Antara lain itu pendapatan, harga barang dan jasa, sikap, selera, dan kepribadian konsumen, kebudayaan, barang pengganti, struktur demografis, populasi suatu wilayah, perbedaan demografis, dan yang terakhir adat dan kebiasaan sosial budaya. Yang berikutnya ialah perilaku konsumen. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen diartikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang disediakan dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak dimaksud untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perilaku konsumen secara menyeluruh, mengingat konsumen merupakan pembeli barang yang diproduksi oleh perusahaan. Perilaku konsumen pada dasarnya mencerminkan bagaimana seseorang membuat keputusan untuk menggunakan pendapatannya, yang selanjutnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya ialah pola konsumsi. Pola konsumsi merujuk pada pemanfaatan barang atau jasa oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk dalam pola konsumsi adalah jenis, jumlah, frekuensi, dan waktu penggunaan barang atau jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi melibatkan aspek pendapatan, harga, sikap, selera, kepribadian, budaya, dan ketersediaan barang pengganti. Pola konsumsi juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan gaya hidup suatu masyarakat atau kelompok sosial. Selain itu, dampak pola konsumsi dapat melibatkan lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan dalam pola konsumsi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi itu yang pertama faktor tingkat pengetahuan, kedua faktor ketersediaan pangan, ketiga faktor sosial ekonomi, yang keempat itu faktor sosial budaya. Nah, jenis-jenis pola konsumsi. Nah, pola konsumsi juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama itu menghabiskan produk atau jasa sekaligus, menghabiskan produk atau jasa bertahap, dan menghabiskan produk atau jasa secara berulang. Konsumsi bukan makanan atau non-makanan. Konsumsi bukan makanan atau non-makanan merujuk pada penggunaan barang atau jasa yang tidak termasuk dalam kategori makanan atau oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis konsumsi ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan sebagainya. Selain itu, konsumsi
bukan makanan juga memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat kesejahteraan, kualitas hidup, dan dampak terhadap lingkungan. Yang berikutnya ialah kerangka berpikir. Pendapatan memiliki peran sentral dalam pengetahuan tingkat konsumsi seseorang. Jika individu memiliki pendapatan yang tinggi, tingkat konsumsi juga cenderung tinggi. Sedangkan bagi mereka yang terbatas dalam pendapatan, kegiatan konsumsinya mungkin akan lebih terbatas. Prinsip serupa berlaku untuk mahasiswa, di mana pengeluaran konsumsi mereka akan sejalan dengan pendapatan yang diterima. Semakin besar pendapatan mahasiswa, semakin besar pula jumlah uang yang mereka alokasikan untuk kegiatan konsumsi. Mahasiswa umumnya memperoleh pendapatan seperti uang saku dari beberapa sumber utama, yakni dukungan keluarga, keuangan orang tua, beasiswa, atau penghasilan dari pekerjaan apabila mereka bekerja. Selain pendapatan, konsumsi seorang mahasiswa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jenis kelamin dan tempat tinggal mahasiswa. Yang berikutnya ialah desain penelitian. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, proses pengelolaan data, melakukan penelitian, dan menyajikan informasi. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan keadaan aktual yang terjadi pada pola pengeluaran konsumsi non-makanan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi di Universitas Insan Budi Utomo. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada program pendidikan ekonomi Universitas Insan Budi Utomo Malang yang beralamat di Jalan Citandui nomor 46, Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Definisi operasional variabel penelitian. Pendapatan merujuk pada total permasalahan yang diterima oleh mahasiswa dari berbagai sumber, baik berupa uang maupun barang, selama periode tertentu. Dalam konteks penelitian ini, periode tersebut mencakup 1 bulan. Pengeluaran konsumsi merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan guna memenuhi kebutuhan mereka yang akan diukur dalam bentuk nilai uang selama 1 bulan. Dalam konteks penelitian ini, pengeluaran konsumsi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengeluaran konsumsi makanan dan non-makanan. Berikutnya ialah populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini terdiri dari mahasiswa program studi pendidikan ekonomi di Universitas Insan Budi Utomo Malang yang terdaftar pada tahun angkatan 2020. Adapun jumlah mahasiswa studi pendidikan ekonomi Universitas Insan Budi Utomo Malang berjumlah 77 orang mahasiswa. Yang berikutnya ialah sampel penelitian. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang terdaftar pada program studi pendidikan ekonomi dengan tahun angkatan 2020. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan adalah Proportionate Stratified Random Sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel secara acak dengan jumlah proporsional untuk setiap subpopulasi sesuai dengan ukuran populasi masing-masing. Pendekatan ini dipilih karena populasi mahasiswa yang diambil akan dibagi menjadi strata berdasarkan tahun angkatan. Yang berikutnya ialah teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data akan diterapkan dalam penelitian ini melibatkan 2 pendekatan utama, yaitu kuesioner dan dokumentasi. Yang berikutnya ialah instrumen penelitian. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan data terkait dengan variabel penelitian. Kisi-kisi instrumen ini didasarkan pada definisi operasional dari setiap variabel yang telah dijelaskan dalam kerangka teoritis. Yang berikutnya adalah teknik analisis data. Itu dibagi menjadi 2, ialah analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang topik penelitian berdasarkan data dari berbagai variabel seperti pola pengeluaran konsumsi, pendapatan, tahun kuliah, dan jenis kelamin mahasiswa. Pada tahap analisis deskriptif, data tersebut akan disajikan melalui informasi mengenai nilai tinggi, nilai rendah, mean, median, modus, standar defisial atau SD, dan grafik pengeluaran data yang diperoleh dari lapangan akan dipresentasikan dalam bentuk deskriptif untuk setiap variabelnya. Yang kedua itu cross tabs atau tabel silang. Setelah data
dianalisis, maka untuk mengetahui pola konsumsi non-makanan mahasiswa dilihat dari jenis kelamin dan angkatan tahun kuliah. Dilakukan analisis cross-tabs. Pada analisis cross-tab, penelitian akan menghilangkan data antara jenis kelamin dan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi non-makanan mahasiswa. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.